Halo semuanya, kembali lagi di Queen Podcast edisi Ramadan Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marla Syakira Inastaki. Boleh dipanggil Marla atau Syakira atau Inastaki, terserah kalian aja, seenaknya kalian. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Alivia dan Natasha. Biar lebih akrab, panggil aja Acas. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Kalau nggak luar biasa, mungkin saya nggak bisa hadir di sini sih. Oke, kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di sini kita akan membahas tentang menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, dan menghormati yang lebih tua. Jadi apa sih yang ada di pikiran kamu habis kedengerin kata-kata tadi itu? Yaitu menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, dan menghormati yang lebih tua. Aku sih langsung keinget banget sama hadis yang sangat relate dan bisa dijadiin kita pegangan. Yang bunyinya itu gini, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Oh iya. Nah iya, bener banget. Aku juga ada hadis yang buat aku mikir. Dan ini juga masih ada sehubungan. Bunyinya tuh gini, la yarhamullah ma la yarhamun nas. Yang artinya itu Allah tidak menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Jadi emang kayak sepenting itu, seperlu itu, dan seharus itu kita menerapkan prinsip menyayangi sesama. Nah, tapi kan kalau di lingkungan pondok kayak gini, kalau kita terlalu mengakrabi adik-adik kelas kita, kadang itu mereka tuh sampai lupa gimana prinsip menghormati yang lebih tua. Jadi gimana ya caranya agar kita itu tetap menghargai mereka, tapi mereka nggak lupa sama prinsip menghormati yang lebih tua. Oke, kalau menurut aku sih ya, namanya manusia kan berbeda-beda ya. Jadi mereka mau bersikap gimana pun itu tergantung diri mereka masing-masing. Ada juga nih yang gini, kita tuh pingin menunjukkan rasa sayang kita kepada adik-adik kelas kita. Kalau biasanya di lingkungan pondok ini, yang buat kita tuh nervous. Karena kan gak semua orang tuh nettingnya positif ya. Gimana kalau mereka nettingnya malahan, halah, paling si A mau ngebaikin itu biar dijadiin adik-adikannya lah, atau mau deketin abangnya lah, atau bahkan mau morotin duitnya lah. Kan namanya manusia ya, pasti ada sisi negatifnya juga. Nah, kalau di sini menurut aku kita tuh harus bisa bersikap tawazun atau seimbang. Jadi kita itu harus bisa menyeimbangkan sikap kita. Jadi kita itu nggak boleh bersikap berlebihan atau over. Jadi kita bersikap baik kepada adik kelas kita, yaitu kepada semuanya, bukan hanya salah satu. Nah, kalau hanya salah satu kan pasti kita akan, orang-orang mikir ya nggak selalu positif. Jadi kita tuh harus berbuat baik kepada semuanya, bukan hanya salah satunya. Ya intinya gini, setidaknya kalau kita nggak bisa ngeramahin mereka, setidaknya kita tuh jangan marahin mereka. Ya kalau mereka salah ya wajar dimarahin, tapi marahinnya ya yang bisa bikin mereka sadar dan ada pelajarannya gitulah. Intinya tuh kita jangan terlalu berbuat baiknya itu terhadap satu orang aja. Kita berbuat baiknya itu terhadap semuanya secara adil agar tidak menimbulkan fitnah. Tuh, ya sih, benar. Ya soalnya kalau dari keduanya nggak imbang, itu kan takutnya malah terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kayak contohnya pembulian, kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi. Dampaknya negatif semua ya. Ya, apalagi di luar sana banyak yang beranggapan bahwa potensi dibully di pondok itu lebih besar daripada di luar. Padahal itu merupakan sebuah anggapan yang salah. Karena kita di pondok apa-apa kita lakukan bareng-bareng. Kita butuh pada orang lain. Kan itu yang menjadi faktor utama dari percekcokan, dan tak jarang juga berujung perselisihan gitu kan. Tapi itu nggak akan terjadi ketika dari kitanya sendiri bersikap baik kepada orang lain dan menerapkan prinsip menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, dan menyayangi yang lebih muda. Jika itu bisa seimbang, pasti tidak akan terjadi hal-hal yang negatif. Dan anggapan jika pasti di semua pondok itu terjadi kasus pembulian, itu sangat salah. Karena
karena kita dipondokkan untuk menjadikan kita lebih dewasa lagi dari sebelumnya. Dan potensi pembulian di pondok itu sebenarnya sangat minim sekali, karena dari kitanya sendiri sangat merasakan bagaimana rasanya kita itu melakukan apa-apa itu bersama-sama. Jadi semisal terjadi perselisihan pun itu tak akan berselang lama, karena kita di pondok itu melakukan apa-apa bersama dan kita butuh orang lain untuk melakukan apapun di pondok. Jadi kesimpulannya, dimanapun kita berada, kita tuh harus bisa, ya setidaknya berusaha menerapkan prinsip menyayangi yang lebih muda, menghargai sesama, dan menghormati yang lebih tua. Karena itu tuh emang benar-benar penting banget buat kehidupan. Apalagi di era kayak sekarang ini, kita sebagai santri harus bisa meningkatkan kualitas diri kita dengan menerapkan adab-adab yang telah kita pelajari. Dan bahkan Allah sendiri yang memerintahkan kita berbuat baik terhadap anak-anak, kerabat, dan orang tua. Yaitu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi gini: La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Ya sih, relate banget, dan itu emang kayak bener-bener penting banget buat kehidupan kita di era yang seperti ini. Ngomong-ngomong, udah lama ya kita ngobrol di sini. Oke. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Atas kesalahannya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later everyone.